Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo, perkenalkan nama saya Ginuraini, peserta Leks 11 tahun 2023 SMPN 2 Pase, Subrayun 7. Di kesempatan kali ini, Agi akan membacakan cerita yang berjudul Kesaksian Relawan Cilik yang ditulis oleh Mustafa W. Hashim dan diterbitkan oleh CV Gina Walfafa. Jumlah halaman buku ini adalah 50 halaman. Alasan saya milih buku ini adalah saya tertarik bagaimana cara menghindari gempa, dan buku ini sangat menarik dan juga sangat seru. Di pagi hari yang sangat cerah, Imam sudah selesai mandi dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Pada saat itu, Ibu Imam sudah selesai memasak nasi goreng istimewa untuk Imam, Salsa, Arifin, dan juga Ayah. Mereka sangat menikmati nasi goreng buatan ibu dengan sangat lahap. Saat mereka mau akan berpamitan kepada ibu, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh yang sangat dahsyat. Lalu ayah pun bertanya, di mana asal gempa ini? Ternyata gempa itu berasal dari gunung berapi yang sedang meletus. Lalu ayah melihat tanah seperti naik turun layaknya gelombang di laut. Lalu tanah pun terasa bergetar. Lalu ayah pun berteriak, "Gempa! Gempa!" Ayah pun berteriak seperti itu. Lalu ibu menjawab, "Oh iya, ada gempa. Ayo cepat kita mengambil anak-anak ke tempat yang lebih aman." Lalu mereka membawa anak-anak ke tempat yang lebih aman. Lalu mereka melihat warga-warga sedang melihat gunung berapi yang sedang meletus. Mereka berteriak, "Ah, lihat itu! Oh, astagfirullahaladzim, ada apa itu?" teriak mereka. Lalu ayah, ibu, Arifin, Imam, dan lain-lainnya menyelamatkan warga ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, ayah menelpon Mas Anwar untuk dibawakan makanan yang sangat banyak karena Mas Anwar punya warung sendiri. Setelah itu, ayah melepas dasi, memakai topi, dan memakai rompi. Lalu melanjutkan evaluasi warga yang terjebak dan meruntuhan akibat gempa. Setelah warga-warga sudah terkumpul di tempat yang aman, ayah pun mengajak Arifin, Salsa, dan ibu untuk pulang. Di perjalanan, Arifin, kakak dari Iman dan Salsa, ingin meminta ayahnya untuk mampir dulu ke sekolahnya dan ingin melihat keadaan sekolahnya. Setelah mereka sampai di sekolah Arifin sangat sedih karena sekolahnya sudah roboh dan tinggal puing-puingnya saja. Arifin melihat ibu guru dan guru-guru lainnya diam di luar dengan keadaan sangat sedih. Arifin pun mendekati salah satu guru, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah sangat senang karena Arifin masih selamat. "Arifin, ternyata kamu. Syukurlah kamu masih selamat," kata Pak Guru. Lalu Arifin melihat ada bendera kuning dikibarkan. "Pak, kenapa ada bendera kuning dikibarkan? Jangan-jangan..." Dia mengatakan itu sambil mata berkaca-kaca. Lalu kepala sekolah mengatakan ini dengan sangat berat hati. "Imam, Bapak sangat berat hati mengatakan ini kepadamu, bahwa Pak Dimyanti dan Pak Bon sudah meninggal dunia." Mendengar ucapan itu, Arifin pun menangis sejadi-jadinya. "Apa? Pak Bon dan Arifin sudah meninggal?" Dia pun sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Guru-guru yang lainnya menenangkan Arifin. Selang beberapa waktu, Arifin kembali tenang dan ia minta izin untuk ia akan pulang. Beberapa bulan kemudian, keadaan di Kampung Manuk menjadi lebih baik dan kembali normal. Imam pun sudah diperbolehkan untuk bermain kembali. Dan di siang hari yang sangat panas, Imam sangat haus dan ingin memberi minuman ke pinggir pohon rambutan. Tiba-tiba ia tak sengaja mendengar pembicaraan Pak RT dan 4 orang lainnya. Yang ia dengar adalah ancaman terhadap bencana gempa kepada Pak RT. Mereka berkata, "Ayolah Pak RT, tanda tanganilah surat ini."
Tapi ini namanya bohong kan? Allah, Pak RT, banyak bicara kamu ini. Gini saja, kalau Pak RT gak mau tanda tangani surat ini, senjata ini bisa menyelesaikannya. Imam melihat senjata ditodongkan kepada Pak RT. Lalu imam pun segera pulang dan melaporkan ini kepada ayah. Lalu ayah mempunyai rencana untuk bisa menangkap 4 orang yang mengancam Pak RT itu. Singkat cerita, berkat rencana imam dan juga ayah, 4 orang itu tertangkap basah. Berminggu-minggu kemudian, sekolah kembali dibuka dan Pak Guru menyapa murid-murid dengan keadaan tersenyum. Pak Guru menugaskan murid-murid untuk membuat karangan atau menggambar. Imam pun memutuskan untuk membuat karangan tentang gempa. Imam pun segera membuat karangan. Dan keesokan harinya, Imam berikan karangan kepada Pak Guru. Pak Guru yang melihat karangan Imam pun tersenyum. "Dah apa, Pak? Dengan karangan saya, apakah kurang menarik? Apakah salah atau gimana, Pak?" Imam pun bertanya. Pak Guru menjawab, "Tidak, Imam. Karanganmu ini sangat bagus. Bapak akan ikut sertakan karangan ini ke tingkat nasional." Imam pun yang mendengar pembicaraan dari Pak Guru sangatlah bersyukur dan ia akan cepat pulang untuk memberitahu ibu, ayah, dan lainnya. Singkat cerita, sudah saatnya pengumuman juara-juara dari karangan tentang gempa. Juara ke-1 dan juara kedua sudah diumumkan dan tinggal juara ke-1. Dan juara ke-1-nya adalah Imam karena karangannya sangat menarik dan juga seru. Imam pun mendapatkan hujan ciuman dari keluarganya dan akhirnya pun happy ending. Pesan moral dari kisah ini adalah kita harus menjaga lingkungan agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Dan kita juga harus bersikap jujur, jangan seperti 4 orang yang tertangkap basah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.